kami membuat video initial assessment. Saya Gistra Fernandes sebagai leader. Saya Nika Aditya sebagai perawat. Saya Adila Septiastuti sebagai perawat. Saya Hendy Maran Effendi sebagai pasien. Saya Agustina Mahadewi sebagai perawat. Saya Cahaya Usmani sebagai perawat. Saya Septa Yolanda sebagai perawat. Selamat menyaksikan. Kita menemukan pasien trauma. Yang pertama kita melakukan 3A, aman diri, aman lingkungan, dan aman pasien. Setelah itu lakukan APU. Pak, tidak ada respon. Beri tekan nyeri, tidak ada respon. Lalu cek nadi karotis, nadi tidak teraba. Langsung telepon minta bantuan. Halo, assalamualaikum Pak, tolong di sini ada pasien. Selanjutnya kita cek wajah pasien, terdapat luka multitrauma atau jejas di clavicula ke arah kranial. Lakukan pemasangan di collar. Selanjutnya kita masuk ke airway. Look di center. Dengar suara pernapasan pasien, dinding dada tidak bergerak dan terdengar suara gabling. Lakukan suction selama 10 detik. Baik, kemudian lakukan tindakan section. Pasien bersih. Selanjutnya matikan alat dengan mencet tombol off. Kita melakukan tindakan suction, maka bersihkan mulut pasien menggunakan kapas steril atau kasa. Selanjutnya breathing. Breathing, lakukan pemeriksaan saturasi oksigen. Saturasi oksigen pasien kurang dari 80 dan lakukan pemasangan rebreathing mask. Untuk selanjutnya kita lakukan pengecekan torak dan miringkan pasien. Silakan. Dengarkan aba-aba saya. Dalam hitungan ketiga miringkan pasien ke kanan saya. 1, 2, 3. Selanjutnya cek torak, lakukan inspeksi, yaitu terdapat trakea bergeser, auskultasi, terdapat negatif, kemudian palpasi, meraba, kemudian perfusi mengetuk. Pasien terdapat trakea bergeser dan melakukan pemasangan needle. Dengarkan aba-aba saya. Turunkan pasien ke posisi semula. Hitung dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Lakukan pemasangan needle ICS 5. Dan tutup needle. Lalu lakukan pengecekan sirkulasi. Yang pertama kita lakukan pengecekan tekanan darah.
selanjutnya lakukan pengecekan nadi. Nadi meningkat 120 kali per menit. Lalu cek pernapasan. Pernapasan 26 kali per menit. Pernapasan meningkat. Pasien terdapat shock dan lakukan pemasangan infus 2 jalur. Untuk mencegah terjadinya shock berlebihan pada pasien, lakukan pemasangan gurita di bagian pelvis pasien. Dengarkan aba-aba saya, tidurkan pasien ke posisi awal dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pasang kita sampai habis sudah ini lah. Selanjutnya kita lakukan pengecekan disability, yaitu pengecekan GCS. Yang pertama kita lakukan pengecekan, kita panggil Pak, tidak ada respon. Verbal, tidak ada respon. Setelah itu kita cek motorik, kita cek kaki angkat, dua kaki jika ada refleks atau tidak, lepaskan. Berarti tidak ada, berarti nilainya 1. Setelah kita melakukan pengecekan GCS, terdapat nilai GCS totalnya 3. Selanjutnya kita cek mata pasien menggunakan pen light. Terdapat mata pasien simetris atau isokor. Lalu kita melakukan tindakan eksposur, gunting pakaian pasien. Guntingkan pakaian pasien. Untuk mencegah hipotermia pada pasien, pasangkan selimut pasien. Lalu lakukan pemasangan OGT untuk kepentingan selama proses pembedahan karena pasien tidak sadar. Setelah itu kita lakukan
anamnesa menggunakan kompak. Apakah ada keluhan dengan Bapak Hendi sebelumnya? Tidak ada. Obat yang sering dikonsumsi dengan Bapak Hendi biasanya? Obat-obat terbaru. Obat-obatan baru ya. Iya. Makan terakhirnya? Sepertinya makan bubur tapi Makan bubur ya. ya. Penyakit penyerta ya? Ada? Tidak ada, biasanya diare tapi Iya. tidak sering. Atau Tidak ada. Bapak Hendi pernah mengalami alergi atau Kalau alergi tidak ada. tidak ada ya? Nah, kalau boleh tahu apa yang terjadi dengan Bapak Hendi sehingga bisa masuk rumah sakit? Kecelakaan bermotor saat mau berangkat kerja. Selanjutnya lakukan pengecekan head to toe, apakah ada perubahan bentuk pada pasien. Tidak ada perubahan bentuk pada pasien. Lalu kembali kita lakukan pengecekan tanda-tanda vital. Pertama kita cek nadi. Nadi normal. Kita lakukan pengecekan pernapasan. Pernapasan normal 16 sampai 20 kali per menit. Setelah itu kita lakukan pengecekan tekanan darah. Tekanan darah belum membaik. Setelah kita lakukan pengecekan tanda-tanda vital, selanjutnya kita lakukan dokumentasi. Kita catat apa yang hasil dari pemeriksaan pasien tadi. Baiklah, itulah video dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.